Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar latihan soal penilaian akhir semester 1 Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 SMP. Sudah siap semua? Ini merupakan bagian 2. Jadi, pastikan adik-adik sudah menonton video bagian satunya dulu. Karena pada bagian 1, Miss Sinta telah menjelaskan soal nomor 1 sampai 20. Dan pada bagian 2 ini kita akan langsung ke soal nomor 21. Kita mulai yuk. 21. Memberikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan wujud interaksi antar negara Indonesia dalam bidang A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Budaya. Nah, di sini kan dukungan ya. Kalau dukungan berarti tidak ada hubungannya dengan ekonomi, politik, ataupun budaya. Ini merupakan wujud interaksi kita dalam bidang sosial. Jadi jawabannya adalah C. 22. Menampilkan kesenian tari daerah di negara lain merupakan wujud interaksi antar negara Indonesia dalam bidang A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Budaya. Nah, ini kan berhubungan dengan tari daerah. Tari merupakan salah satu aspek atau bentuk dari pengamalan budaya. Jadi, menampilkan kesenian tari daerah ini merupakan wujud interaksi dalam bidang budaya. Di jawabannya D. 23. Indonesia mengekspor karet ke Australia. Australia mengekspor gandum ke Indonesia. Perdagangan kedua negara tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan A. Produk industri, B. Sumber daya alam, C. Sumber daya manusia, D. Penggunaan teknologi. Nah, di sini kan kita saling mengekspor hasil alam nih. Indonesia ekspornya karet, Australia ekspor ke kita gandum. Jadi jawabannya adalah B. Sumber daya alam. 24. Kerjasama internasional memberi jalan bagi suatu negara untuk berinvestasi di negara lain. Salah satu dampak positif adanya investasi bagi negara lain adalah A. Lapangan kerja semakin luas, B. Berdirinya perusahaan asing ternama, C. Kualitas sumber daya manusia meningkat, D. Kelangsungan usaha kecil dan menengah terjamin. Nah, jawabannya adalah A. Jadi, karena ada investasi dari negara lain, maka mereka akan membutuhkan tenaga kerja dari orang Indonesia itu sendiri. Jadi, lapangan kerja juga akan semakin luas. 25. Letak geografis Asia Tenggara sangat menguntungkan negara-negara di kawasan tersebut. Keuntungan letak geografis di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan kerjasama regional adalah A. Beraneka ragam industri berkembang, B. Hasil tambang melimpah, C. Kegiatan perdagangan dan pelayaran berkembang, D. Kegiatan ekspor bahan baku meningkat. Nah, jawabannya adalah kegiatan perdagangan dan pelayaran berkembang. Jadi, karena kita itu terletak kan diapit oleh banyaknya perairan, jadi banyak kapal yang berlayar sehingga akan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan perdagangan, juga pelayaran. 26. Kerjasama regional adalah kerjasama antara A. Negara dengan negara lain, B. Negara-negara dalam satu kawasan, C. Banyak negara, D. Dua negara. Nah, kalau katanya regional itu berhubungan dengan letak ya, jadi bukan antara berapa jumlah negaranya. Jadi opsi C dan D ini pasti salah. Dua negara itu namanya bilateral. Kalau banyak negara namanya multilateral. Kalau kerjasama regional merupakan kerjasama antara negara-negara yang berasal dari satu kawasan yang sama. Contohnya adalah ASEAN. Itu kerjasama negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Di jawabannya B. 27. Tujuan kerjasama internasional di bidang sosial adalah A. Meningkatkan perekonomian negara, B. Memperluas hubungan dan persahabatan, C. Meningkatkan devisa negara,
D. Ketergantungan pada negara lain. Nah, tujuan dari kerjasama internasional di bidang sosial dia nanya ya. Yang berhubungan dengan sosial adalah B. Karena kalau A perekonomian berarti di bidang ekonomi. C. Devisa negara juga masih ekonomi ya. D. Ketergantungan pada negara lain. Itu bukan tujuan. 28. Dampak negatif dari masuknya wisatawan asing ke Indonesia adalah A. Terciptanya angka pengangguran di Indonesia. B. Bahasa Indonesia dipelajari oleh orang luar negeri. C. Budaya Indonesia ditiru oleh orang dari negara lain. D. Sikap individualis ditiru oleh orang Indonesia. Nah, ini kan katanya masuknya wisatawan asing nih. Jadi, dampak negatif untuk kita adalah seringkali orang kita mengikuti sikap individualis dari orang asing. Kan kalau di luar negeri, terutama Eropa gitu, orang-orangnya kan cenderung mengurus hidup masing-masing gitu. Sedangkan orang Indonesia ini kan aslinya gotong royong ya. Nah, takutnya dengan banyaknya masuk wisatawan asing, orang Indonesia juga mengikuti sikap individualis ini. 29. Keuntungan mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah, ini maksudnya TKI ya, kita mengirim TKI. A. Memperluas wilayah pemasaran produk dalam negeri. B. Meningkatkan penerimaan devisa negara. C. Menumbuhkan sikap mengutamakan negara lain. D. Masuk budaya yang tidak sesuai. C dan D pasti salah ya, karena itu tidak keuntungan, itu justru rugi kita. A. Memperluas wilayah pemasaran. Jadi kita mengirim TKI itu bukan untuk memasarkan produk, tapi biasanya untuk bekerja di sana. Jadi keuntungan untuk kita Indonesia adalah penerimaan devisa negara kita jadi meningkat. Di jawabannya adalah B. 30. Perubahan sosial mencakup bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Selo Sumarjan, B. Kunchara Ningrat, C. Eli M. Setiadi, D. Suryono Sukanto. Nah, di sini jawabannya adalah D. Ini merupakan pendapat dari Suryono Sukanto. 31. Perubahan sosial budaya mengakibatkan hal-hal di atas disebut. Oke, apa sih perubahannya? 1. Proses mekanisasi dalam usaha industri. 2. Perdagangan makin lancar. 3. Transportasi lancar. 4. Berkembangnya urbanisasi. 5. Terjadinya kesenjangan sosial. Oke, perubahan sosial budaya yang mengakibatkan hal ini disebut juga dengan A. Inovasi, B. Akulturasi, C. Evolusi, D. Revolusi. Nah, jawabannya adalah revolusi. Adik-adik pernah dengar tidak revolusi? Apa sih revolusi? Revolusi merupakan suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Karena perubahan ini berlangsung cepat, makanya jadinya banyak keuntungan seperti proses mekanisasi menjadi meningkat. 32. Perubahan yang direncanakan atau planned change adalah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya adalah A. Pembangunan jalan antar provinsi yang memperlancar transportasi nasional. B. Model rambut dan baju kekinian yang digemari anak-anak muda. C. Kecanggihan aplikasi handphone. D. Pembangunan pabrik-pabrik sebagai bagian dari proses industrialisasi. Nah, di sini perubahan yang direncanakan contohnya adalah pembangunan jalan. Pembangunan jalan ini memang sudah direncanakan sehingga dapat memperlancar transportasi nasional. 33. Berbagai macam pembangunan di Aceh terus berlangsung setelah tercapainya perdamaian antara GAM dan RI. Perubahan tersebut dikarenakan adanya A. Penemuan baru, B. Pertentangan, C. Bertambahnya jumlah penduduk, D. Perubahan lingkungan alam. Nah, perubahan ini disebutkan karena adanya pertentangan antara GAM dan RI.
34. Perubahan sosial di kota terjadi lebih cepat dibandingkan dengan di desa. Hal ini terjadi karena di kota, A. Penduduknya homogen, B. Cepat menerima pengaruh luar, C. Mobilitas sosialnya kecil, D. Keyakinan agamanya berlainan. Nah, jawabannya adalah karena di kota cepat menerima pengaruh luar. 35. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan juga faktor manusia. Perubahan lingkungan alam yang disebabkan karena faktor manusia adalah A. Tsunami, B. Gempa bumi, C. Gunung meletus, D. Banjir. Adik-adik pasti tahu ya jawabannya. Jawabannya adalah banjir. Banjir dapat terjadi karena manusia sering membuang sampah sembarangan, sehingga saluran airnya terhambat. Atau bisa juga karena pohon yang seharusnya akarnya menjadi daerah resapan air kita tebang-tebang. Akhirnya air yang seharusnya dapat diserap oleh akar menjadi tidak ada yang menyerap. Pada akhirnya terjadilah banjir. 36. Pendorong terjadinya globalisasi yaitu adanya pengembangan A. Teknologi komunikasi, B. Teknologi industri, C. Alat transportasi, D. Mesin industri. Nah, jawabannya adalah A. Karena terjadinya pengembangan teknologi komunikasi, kita menjadi dapat berkomunikasi dengan negara lain. Bisa update terus ada terjadi apa sih di luar negeri, sehingga mendorong terjadinya globalisasi. 37. Banyak kita jumpai saat ini perilaku masyarakat Indonesia yang mengakibatkan semakin menurunnya akhlak atau moral bangsa yang disebut A. Globalisasi, B. Westernisasi, C. Demoralisasi, D. Kriminalisasi. Nah, penurunan moral ini disebut juga dengan C. Demoralisasi. 38. Pada zaman globalisasi, sasaran ekonomi suatu negara adalah A. Menguasai pasaran produk dalam negeri, B. Mengembangkan perekonomian pertanian, C. Mengembangkan perekonomian industri, D. Menguasai pasaran internasional. Nah, jawabannya adalah menguasai pasaran internasional. 39. Di bawah ini yang merupakan dampak positif dari globalisasi adalah A. Kesenjangan ekonomi semakin tinggi, B. Produk dalam negeri menjadi kalah bersaing dengan produk luar negeri, C. Kesempatan bisnis dan perpindahan pengetahuan semakin besar, D. Meningkatnya rasa ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Nah, yang merupakan dampak positif adalah C. Kesempatan bisnis dan perpindahan pengetahuan semakin besar. 40. Salah satu dampak globalisasi di bidang budaya adalah A. Mudahnya usaha ekspor impor. Ini bukan budaya ya, ini sudah pasti ekonomi. B. Perang Irak diamati oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Ini juga bukan masuk budaya, tapi lebih ke politik. C. Anak muda menonton TV dan film Hollywood. D. Berpengaruhnya pemilihan Presiden AS terhadap hubungan dagang Indonesia-Amerika. Nah, yang paling mungkin dan paling tepat adalah C. Anak muda menonton TV dan film Hollywood. Nah, adik-adik, kita telah mengerjakan 40 soal penilaian akhir semester 1 kelas 9 SMP untuk pelajaran IPS. Terima kasih ya sudah belajar bareng Miss Sinta. Jika ada yang adik-adik kurang paham, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini jika menurut adik-adik video ini bermanfaat. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Sampai di sini, Miss Sinta pamit ya. Bye adik-adik.